Hmm, Kayaknya aku mau ceritain tentang Danau Toba deh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Niputu Tiara Anggreni dari SMP Negeri 6 Tabanan, Provinsi Bali. Sebelum kita mulai bercerita, kita nyanyi dikit yuk. Siapa di sini suka denger dongeng bilang saya. Siapa di sini suka denger dongeng bilang saya. Siapa di sini yang suka denger dongeng Danau Toba? Siapa di sini suka denger dongeng bilang saya. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang asal mula Danau Toba. Kalian sudah tahu belum tentang asal mula Danau Toba? Kalau belum, simak ya ceritanya dengan baik. Pada zaman dahulu di pedalaman Sumatera Utara terdapat seorang petani yang bernama Toba. Karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal, dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Teman-teman, tahu tidak bagaimana dia memenuhi kebutuhannya? Toba memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan milik ayah dan ibunya. Teman-teman, ternyata Toba di masyarakat setempat terkenal sebagai anak yang baik hati, dan juga Toba terkenal sebagai anak yang ringan tangan. Dia suka membantu orang lain. Dia tidak pernah tinggal diam ketika melihat orang tua yang kesusahan. Pada suatu hari yang cerah, Toba pergi ke sungai untuk memancing. Setelah lama menunggu, Toba merasakan bahwa pancingnya bergerak-gerak. Wah, apa ya yang didapatkan oleh Toba? Dengan sekuat tenaga dia menariknya. Ternyata ada seekor ikan yang besar tergantung di ujung kail pancingnya. Setelah mendapatkan ikan itu, Toba langsung bergegas menuju pulang. Sesampainya dia di rumah, dia langsung meletakkan ikan itu di dapur. Dia pun keluar mencari kayu bakar untuk memasak ikan tersebut. Akan tetapi, ketika dia sudah tiba di rumah, dia tidak menemukan ikan itu, teman-teman. Kemana ya perginya ikan itu? Ternyata ikan itu telah berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi sosok gadis yang cantik dan rupawan. Di meja makan sudah tersedia aneka makanan dengan lauk yang sangat lezat. Toba langsung jatuh hati kepada gadis cantik itu. Dia pun langsung mengutarakan isi hatinya, teman-teman. Dan dia mengajak gadis cantik itu untuk menikah dengan dirinya. Gadis cantik itu bersedia menjadi istrinya asalkan Toba berjanji tidak mengungkit asal-usul jati dirinya. Toba menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh gadis cantik itu. Toba dan gadis cantik itu pun menikah dan hidup bahagia. Setelah beberapa tahun menikah, Toba dan gadis cantik itu dikaruniai seorang anak laki-laki. Siapa ya nama anak laki-laki itu? Anak laki-laki itu diberi nama Samosir. Toba dan istrinya sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Karena Samosir selalu dimanja oleh ibunya, sehingga dia mempunyai sifat yang kurang baik, teman-teman. Pada suatu hari di siang yang panas, Toba sangat marah terhadap anaknya, teman-teman.
Kenapa Toba marah? Karena Samosir telah menghabiskan bekal makan siang untuk ayahnya. Toba langsung memarahi anaknya dan berkata, "Dasar kau anak ikan!" Hardik Toba kepada anaknya. Samosir yang mendengar perkataan dari ayahnya itu, dia langsung berlari menuju pulang ke rumahnya. Dia menangis terseduh-seduh. Sesampainya dia di rumah, dia langsung mengadu kepada ibunya. "Ibu, saya dikatakan anak ikan oleh ayah." Si ibu pun merasa kecewa dengan perkataan anaknya. Dan dia berkata, ternyata Toba tidak menepati janjinya. Istri Pak Toba pun langsung menyuruh Samosir menuju ke bukit yang paling tinggi yang ada di dekat rumah mereka. Dan juga dia menyuruh Samosir untuk memanjat pohon yang paling tinggi yang ada di bukit itu. Samosir langsung menuruti perkataan ibunya. Dia pun langsung bergegas menuju ke bukit itu. Tidak lama kemudian, dia sampai di bukit itu. Si istri Pak Toba pun langsung keluar menuju rumah. Kemana ya dia kira-kira? Ternyata dia pergi ke sungai. Dia langsung berlari. Setelah sampai di tepi sungai, tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat. Awan hitam menutupi tempat itu. Petir menggelegar, duar, dan hujan pun turun dengan lebat. Istri Pak Toba pun langsung menceburkan dirinya ke sungai. Setelah itu, apa yang terjadi? Istri Pak Toba berubah menjadi sosok ikan yang besar. Dan air melimpah ruah kemana-mana. Dengan melihat gejala alam tersebut, Pak Toba berusaha menyelamatkan dirinya, teman-teman. Akan tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Air telah melimpah ruah kemana-mana. Gelombang yang tinggi dan besar terus mengejarnya. Sehingga Pak Toba mulai tenggelam. Di tempat Pak Toba tenggelam, tiba-tiba berubah menjadi danau yang sangat luas. Konon, orang Sumatera Utara menjuluki danau itu sebagai Danau Toba. Demikianlah akhir cerita dengan judul Asal Mula Danau Toba. Gimana nih teman-teman? Seru tidak ceritanya? Ubur-ubur ikan lele. Saya, Niputu Tiara Anggreni, pamit undur diri, Le.